Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang gemar bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta dengan memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan beribah, diberikan kesempatan untuk terus-terusan mendapatkan kesempatan memperbaiki kualitas amal ibadah kita, dijadikannya kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan kita mohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya, dan dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyat nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim. Ya Karim, Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. As'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari Bapak Ibu, bacaan surat Al-Fatihah kita tiupkan ke telapak tangan kita masing-masing, sertakan hembusan nafas sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Syariatnya kita membaca surat Al-Fatihah dan sholawat, hakikatnya Allah lah yang memberikan pilihan terbaik kepada kita untuk jadi orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiupkan perlawanan kita dan mengucapkan keseluruhan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Insya Allah keberkahan dari bacaan Al-Quran, bacaan surat Al-Fatihah, dan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, karena kalau hidup sekedar hidup, maka binatang hidup sekarang. Kita posisinya adalah hidup dan ingin sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dan ketika kita beribadah, petunjuknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Beribadah tentunya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma fi qalbi ghair
Di hati ini hanya ada Allah. Setiap napas kita, gerak lidah kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, seluruh panca indera adalah dalam rangka harap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang tentunya dalam hal praktek ibadahnya, kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berittiba kepada beliau, dan kita selalu mendapatkan petunjuk untuk mampu melaksanakan apa yang menjadi contoh teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan pedoman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dalam segala bentuk perbuatan, dalam segala aktivitas, ya, tidak terkecuali, ya. Tentu masalahnya masing-masing, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali akan memberikan kemampuan kepadanya. Dan ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, petunjuknya sangat jelas. Ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Sabar puncaknya adalah pengendalian diri, mengendalikan emosi, mengkondisikan insan nafs kita menjadi nafs yang mutmainnah, yang senantiasa berkeseimbangan dalam segala hal. Bukan lawamah, bukan ammaroh, bukan mulhimah, tetapi mutmainnah. Kita berharap menjadi radiyah dan mardiyah untuk mencapai kamilah. Ya, insya Allah. Kamilahnya ada di sini, ya. Tapi kalau kata Kang Ebit, kamilah itu kamilia. Ya, itu mah kata Bang Haji, Bu, ya. Ya, jangan lupa itu adalah sebuah keinginan dikumpulkan bersama para nabi dan rasul di surganya Allah, yang nabi dan rasul itu memiliki nafsu yang kamilah, yang senantiasa terjaga dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, insya Allah. Alhamdulillah, dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, insya Allah dalam keadaan yang penuh dengan kesyukuran, bahagia, istiqamah, berjamaah untuk sama-sama berjamaah membaca Al-Quran, membaca, selanjutnya memahami, selanjutnya mengamalkan, selanjutnya menikmati, dan baru kemudian menyampaikan kepada orang lain atau mengajarkan kepada orang lain. Selagi masih belum baca, belum memahami, belum mengamalkan, belum menikmati, jangan coba-coba menyampaikan, karena itu namanya COD, cuma omong doang, nggak ada amalnya, nggak ada pemahamannya. Sama seperti sekarang yang sedang banyak kita saksikan, orang-orang bikin kebijakan, orang-orang bikin sesuatu yang menyulitkan orang lain. Padahal kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain, bukan yang menyulitkan. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan yang bikin sulit orang lain. Kemudian kita juga paham Rasul menyampaikan khairun nas mengqala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya, baik amalnya, hasan amalnya. Insya Allah mudah-mudahan kita terus berusaha untuk menjadi orang yang panjang umur dengan memelihara stabilitas fisik, badan, kemudian juga mental, stamina, dan pada saatnya kita seimbangkan antara istirahat kita, ibadah kita, makan minum kita, aktivitas kita, sehingga keadaan tubuh ini benar-benar dalam keadaan yang sehat berkelanjutan, panjang umur, tenyusahkeun batur, ya. Coba ya ugen panjang umur, tapi nyusahkeun, segala minta diladangan, segala minta diladenan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang tidak seperti itu. Termasuk kebiasaan kita yang baik, mudah-mudahan menjadikan kita menambah amal soleh kita. Kebiasaan baik yang terbaik, kebiasaan baik yang terbaik. Ya, banyak kebiasaan baik, tapi yang terbaik kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama.
Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Insya Allah. Ya, dan kita termasuk yang belajar dan pada saatnya akan mampu mengajarkan. Mengajarkan tentunya bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Ya, karena mengajar itu atau mendakwakan sesuatu itu ada dasarnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Jangan hanya sekedar ngajar tanpa ilmu, jangan hanya sekedar ngajar tanpa contoh teladan yang baik. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mulai untuk belajar, membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, jangan lupa sampaikan dariku, kata Rasulullah, meskipun hanya satu ayat. Al-Qur'ani walau ayat. Jangan sampai ilmu yang sudah kita dapat disimpan. Nah, jadikanlah ilmu itu supaya nanti manjang amalnya. Ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir meskipun kita sudah berada dalam liang lahat, sudah ada dalam alam barzakh atau di dalam kuburan. Kemudian juga kita usahakan anak cucu kita, saudara kita, ahli kita berikan pendidikan yang baik sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh yang akan selalu mendoakan kepada kita ketika kita sudah tak mampu berbuat apa-apa. Dan tentunya kita juga harus berusaha semaksimal mungkin. Fantasiru, katanya, bertebaranlah di muka bumi, carilah rezeki yang baik-baik, yang thayyibah dan barokah, dan jadikanlah itu sebagai wakaf, sebagai sedekah jariah. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, saum tahfidz Al-Quran yang di Cilenyi, cabang dari Sukamiskin, sekarang sedang dibangun lagi untuk gazebo utama ukuran 3x7. Barangkali ada yang menengok silahkan ya. Dan hari ini sedang berlangsung untuk mulai meninggikan fondasi dan menegakkan tiangnya. Insya Allah sudah digarap. Dan posisinya masih akan terus untuk memanfaatkan amanah wakaf dari Bapak dan Ibu yang sudah disampaikan, ataupun yang baru niat, mudah-mudahan dilancarkan. Insya Allah kebutuhannya tinggal sedikit dibanding dengan proyek-proyek yang gede. Ya, ini cuma sedikit Bapak Ibu ya, cuma bikin saung anak-anak, ini aki-aki untuk belajar Al-Quran. Ukurannya 3x7 meter. Ya, jadi Bapak Ibu silakan, barangkali ada yang mau semeter saja boleh, atau 2 meter saja, atau mau diborong satu saung sendirian boleh. Insya Allah tidak akan mubazir, karena begitu ada yang baca Quran, ada yang belajar di situ, maka setiap yang baca Quran, maka tiang-tiangnya, dinding-dindingnya, atap-atapnya, lantai-lantainya nanti akan ngomong kepada Allah bahwa aku adalah wakaf dari si ibu ini, si bapak ini, si ibu ini, si bapak ini. Insya Allah, dan kita yakin bahwa Gusti Allah batan sare, ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Gusti Allah matara kulem, beda jeung ibu jeung bapaknya, sok karulem wae ibunya. Alhamdulillah masih bisa keneh kulem punya, da teu saeutik ayeuna mah pajabat nu teu bari sakulem. Sabab naon mikiran kumaha carana bisa mulangkeun modal santasna pemilu meunang punya gitu. Masya Allah. Lain curiga ya mah kenyataan gitu ya, kenyataan. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan adalah kita terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan kita. Alhamdulillah, hari ini yang akan kita baca adalah surat Yunus. Ya, surat Yunus mulai ayat ke 101. Ya, surat Yunus mulai ayat ke 101 dan insya Allah kita akan hatamkan surat Yunus sampai ayat 109, sebanyak 9 ayat. Alhamdulillah dari saum tahfidz Al-Quran sudah pada hadir juga di dunia maya lewat jalur internet dari Kang Agus Jafar Sidik di Cirebon, di Bogor ya, di Tajur bersama keluarga, dari Bandung Cipampolan ya, di dekatnya Masjid Al-Jabar ada Kang Ahmad Widiani bersama keluarga, dari Cirebon ada hadir Ida Martina bersama keluarga. Alhamdulillah telah hadir juga dari Bandung Ibu Laila Cahyati Munggah. Wilujeng bergabung Ibu, insya Allah mudah-mudahan kita bisa terus bersama untuk istiqomah berjamaah baca Quran. Dan tentunya dari
Cirebon ada juga yang hadir, Ibu Irin bersama keluarga, dan ada Kang Dadang, ya Kang Dai, ini Kang Dadang ya dari daerah Cinambo, Bandung bersama keluarga. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang terbaik, dan tentunya untuk meraih keadaan terbaik kita perlu berbuat yang terbaik. Di bulan Sa'ban tambahlah kita dengan ibadah-ibadah sunnah, dan juga lakukan perbuatan untuk mensucikan diri, membersihkan diri, termasuk memohon mohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada manusia, serta kita mendoakan arwah-arwah yang telah atau yang sudah mendahului kita, ibu bapak kita terutama. Kalau perlu datangin ke makamnya, bersihin ya, nadar, kemudian di situ bawa air putih ya, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Nggak usah bawa bunga, cukup air putih saja ya, insya Allah. Kalau bunganya kirim ke rumah saya ya, insya Allah nanti dijadikan jualan bunga ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita sama-sama baca surat Yunus mulai ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ربنا آتنا كذلك حقا علينا المؤمنين. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan para Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Di pemahaman kita, orang beriman itu mampu menangkap tanda-tanda dari apa yang menjadi kekuasaan Allah dan juga apa yang menjadi bagian dari yang disampaikan Rasulnya. Sedangkan yang tidak beriman itu adalah tidak peka terhadap apapun yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulnya. Bahkan mereka tuli, bisu, dan hatinya tidak bisa main alias mati. Bahkan sampai Tuhan pun dianggap ada pesaingnya. Tuhan pun atau Allah pun dianggap punya anak, punya bini. Naudzubillah. Ya, ini tidak beriman. Karena sekali ini beriman, dia akan sensitif terhadap keadaan. Ya, bahwa dunia dan segala isinya adalah milik Allah, ciptaan Allah, dan Allah memerintahkan untuk beriman
beribadah, dan manusia itu sendiri beribadahnya diberikan petunjuk dan contohnya dari para nabi dan rasul. Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang yang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama. Kemudian kami selamatkan para rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami, kata Allah, untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Masya Allah, kita akan diselamatkan Bapak Ibu ya. Syaratnya cuma satu, beriman. Yuk kita kuatkan iman kita. Lanjut ke ayat ke-104. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budul ladzina فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي
tadi li nafsi ومن ضل فإنما يدل عليها وما عليكم بوكيل. فاتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat-ayat dari surat Yunus hari ini tamat ya, dan mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan tentunya yang salahnya mudah-mudahan diampuni dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar dan mendapat petunjuk agar bacaan kita makin hari makin bagus insya Allah. Yuk kita lihat pemahaman kita dengan tafsir Ibnu Katsir mulai ayat ke 104 sampai 109. Katakanlah, hei manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah aku tidak beribadah kepada apa yang kamu ibadahi selain Allah, tetapi aku beribadah kepada Allah yang akan mematikanmu, dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman. Ya, ini kepada seluruh manusia ya, bukan hanya kepada muslim perintah ini. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah mukamu kepada agama yang tulus dan ikhlas, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik mensekutukan Allah. Dan janganlah kamu beribadah kepada apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu jika begitu termasuk orang-orang yang zalim. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya dari Allah. Allah memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan, dan adalah Allah sebaik-baik hakim. Alhamdulillah, maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, bacaan Al-Quran kita, kemudian pemahaman kita, pengamalan kita, kenikmatan kita terhadap Al-Quran, kebahagiaan kita, mudah-mudahan kita bisa sebarkan ke yang lain dalam bentuk yang sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas masing-masing. Yuk kita sama-sama berkiprah. Jangan berhenti di satu titik, lanjutkan sampai titik terakhir yang namanya ajal menjemput kita. Ya, biasakan untuk membaca, kemudian memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan. Termasuk mewakafkan kitab-kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk. Kemarin Alhamdulillah saya sudah terima sebanyak 20
31 eksemplar Al-Quran yang insya Allah akan menjadi perbendaharaan wakaf dari Bapak Ibu yang sudah disampaikan dan akan disimpan di saung kecil ini. Insya Allah sebelum Ramadan sudah bisa dipakai. Dan setelah Ramadan nanti kita akan bangun saung tahfidz lagi, tapi di Tasikmalaya. Insya Allah. Gitu ya. Sesudah